Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para calon saintis hebat masa depan, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan luar biasa. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Uni Nurul Hasanah. Bisa dipanggil dengan Ustazah Uni. Insya Allah kedepannya kita akan belajar bersama-sama materi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Sebenarnya untuk apa sih kita belajar IPA? Nah, kita belajar IPA untuk lebih memahami lingkungan sekitar kita. Selain itu, kita juga dengan belajar IPA kita bisa menambah iman kita kepada Allah. Kenapa? Karena dengan belajar IPA kita bisa lebih tahu dan lebih memahami bagaimana Allah menciptakan dunia dan seisinya ini dengan keteraturan yang luar biasa. Nah, untuk pertama kalinya hari ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Objek IPA dan pengamatannya. Kompetensi dasar 3.1 menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau satuan baku. 4.1 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Tahukah kamu siapa beliau? Beliau adalah ilmuwan muslim hebat. Namanya adalah Abu Al-Husain bin Abdullah bin Sina, atau biasa dipanggil dengan Ibnu Sina. Di dunia barat, beliau dikenal dengan nama Avicenna. Karya-karyanya sangat besar dan bermanfaat sampai sekarang, terutama di bidang kedokteran. Masya Allah, hebat ya Ibnu Sina. Apakah kalian ingin menjadi ilmuwan seperti Ibnu Sina? Untuk menjadi seperti Ibnu Sina, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, serta tak lupa untuk senantiasa ibadah pada Allah sehingga dimudahkan dalam menyerap ilmu. Ilmu sains berkembang dari hasil percobaan ilmiah yang dilakukan oleh ilmuwan. Percobaan ilmiah menggunakan metode ilmiah dan perilaku ilmiah. Apakah yang dimaksud dengan metode ilmiah dan perilaku ilmiah? Metode ilmiah digunakan oleh ilmuwan dalam melakukan penelitian. Metode ilmiah merupakan langkah-langkah yang teratur dan terkontrol. Langkah-langkah metode ilmiah adalah yang pertama, merumuskan masalah. Dalam merumuskan masalah, kita bisa berdasarkan kata-kata tanya. Contohnya, apa, mengapa, dan bagaimana. Dari kata-kata tanya tersebut, kita merumuskan suatu masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Informasi-informasi kita kumpulkan menggunakan referensi-referensi atau melakukan pengamatan atau observasi. Yang ketiga adalah menyusun hipotesis. Setelah informasi-informasi dikumpulkan, kita menyusun suatu hipotesis atau prakiraan awal. Yang keempat adalah melakukan eksperimen atau penelitian. Eksperimen dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya apakah benar atau salah. Setelah melakukan eksperimen adalah mengolah data. Dari eksperimen kita akan menghasilkan suatu data kemudian diolah. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan didapatkan dari hasil olahan data dan eksperimen yang telah dilakukan. Perilaku ilmiah. Seorang ilmuwan harus memiliki perilaku ilmiah, yaitu rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis,
kreatif, inovatif, dan peduli lingkungan dalam melakukan suatu penelitian. Pengamatan. Cobalah kamu bercermin dan amati diri sendiri. Amatilah dirimu sendiri seperti tinggi badan, warna rambut, warna kulit, dan ciri-ciri lain yang khas. Sudahkah kamu mengamati dirimu sendiri? Jika sudah, itu berarti kamu telah melakukan suatu hal yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk menemukan suatu hal baru, yaitu pengamatan. Pengamatan dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, pengamatan menggunakan alat indera. Contohnya, mengamati bau dari beberapa jenis bumbu dapur. Pengamatan kuantitatif dilakukan menggunakan alat ukur. Contohnya, mengamati pertumbuhan kecambah dengan mengukur berapa milimeter kecambah tiap harinya. Pengukuran. Pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang dipakai sebagai satuan. Dalam pengukuran dikenal dua jenis satuan, yaitu satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku contohnya jengkal, telapak kaki, hasta, dan depa. Satuan ini tidak bisa digunakan sebagai acuan untuk mengukur panjang atau yang lainnya. Alasan yang sederhana adalah karena satuan ini akan berbeda untuk setiap orang. Penggunaan satuan jengkal, telapak kaki, hasta, atau depa menimbulkan perbedaan nilai hasil pengukuran, sehingga satuan tersebut tidak diakui secara internasional. Satuan yang dapat diterima oleh banyak orang secara internasional dikenal sebagai satuan baku. Kegunaan dari satuan baku adalah penyeragaman hasil pengukuran antara orang yang satu dengan yang lainnya. Hasil dari satuan baku pasti sama antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, meter sebagai satuan panjang. Ayo mengamati. Alat dan bahan yang kamu perlukan adalah kucing, tubuhmu, tumbuhan dalam pot, dan meteran atau roll meter. Lakukan langkah berikut. Yang pertama, ukurlah panjang tubuh kucing, tinggi badanmu, dan tinggi tanaman dalam pot menggunakan jengkal telapak tanganmu dengan teliti. Kemudian sekarang mintalah ibumu atau saudaramu untuk melakukan pengukuran yang sama menggunakan jengkal telapak tangan mereka. Kemudian ulangi mengukur dengan menggunakan meteran atau roll meter. Catatlah dalam tabel hasil yang kamu peroleh lalu bandingkan dengan hasil pengukuran yang lainnya. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Apakah kamu mendapatkan nilai yang sama dari semua pengukuran? Dari pengukuran yang telah dilakukan, mana yang termasuk pengukuran satuan tak baku dan satuan baku? Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan ini? Nah, jawab pertanyaan berikut di buku tulis ya. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.